Jadi di sini juga sesuai di Permenkes nomor 66 2016 tentang K3-nya rumah sakit juga fokus kita bukan cuma pada tenaga kerja, tetapi kepada semua orang yang masuk di rumah sakit, termasuk pasien, pengunjung, kemudian keluarga pasien. Jadi di sini kita melindungi semuanya, kemudian melindungi aset rumah sakit. Kalau untuk rumah sakit itu peraturannya adalah Permenkes nomor 66 2016, walaupun tidak bertentangan, itu mengatur kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 kan untuk semua perusahaan. Tapi kalau ini dikhususkan untuk rumah sakit. Jadi ada sedikit perbedaan. Jadi di sini menurut Permenkes nomor 66 2016 ini K3 rumah sakit itu juga meliputi keamanan masuk juga. Kemudian ada juga pengelolaan sistem utilitas. Pengelolaan sistem utilitas itu sistem penunjang rumah sakit yang kalau itu tidak jalan, itu tidak lancar, itu akan merusak semua penyelenggaraan operasional rumah sakit. Misalnya dalam hal ini listrik, air. Kalau rumah sakit kan listrik, air itu harus 24 jam itu harus ada. Kalau nggak ada listrik, semuanya juga untuk safety kan juga terganggu, baik untuk pasien maupun yang lain. Kan ada lift. Kemudian air juga, kalau misalnya rumah sakit airnya terganggu, itu juga akan mengganggu keselamatan dari pasien. Seperti itu. Jadi untuk air dan listrik itu harus tersedia selama 24 jam. Kemudian yang lainnya itu selain dua yang pokok itu tentang pengelolaan limbah, kemudian juga sistem informasi. Nah ini mungkin ada kaitannya sama ilmu lingkungan ya. Jadi sistem informasi rumah sakit itu harus lancar terus, karena kalau nggak akan mengganggu semua penyelenggaraannya. Misalnya mau operasi, kita kan sudah pakai sistem informasi rumah sakit ya, SIM-ATS. Kalau misalnya terkendala di jaringannya, nanti mau ngantri yang mau operasi siapa, seperti itu, mau dikasih obat apa, seperti itu nanti akan terganggu. Itu sistem utilitas. Kemudian peralatan medis, pasti rumah sakit alat peralatan yang penting itu ya peralatan medis karena dipakai terus ya. Itu harus juga aman. Amannya itu bukan cuma buat pekerjanya juga, tetapi juga buat pasien. Misalnya jadi saya buka. Jadi kalau peralatan medis itu dari awal diuji fungsi, dari pas alat baru ada uji fungsi bahwa itu alat itu berfungsi baik dan handal. Kemudian ada maintenance rutin setiap bulan. Takutnya kan kalau misalnya lagi dipakai atau macet gitu ya, itu kan mengganggu keselamatan buat pasien. Iya. Kemudian ada kalibrasi juga dilakukan 1 tahun sekali untuk memastikan keakuratan dari ukuran yang ditampilkan sama si alat medis itu. Nah, selanjutnya itu tentang pelatihan. Kalau pelatihannya di sini itu pelatihan dilakukan kepada jadi saat awal setiap karyawan yang masuk baru itu ada orientasi, tujuannya untuk biar tahu mereka potensi bahaya di sini itu apa. Itu kan sesuai ya sama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 bahwa setiap orang yang masuk di suatu perusahaan itu si pengusaha harus menunjukkan ini loh bahayanya ini, sarana yang disediakan seperti ini, pengaman yang sudah disediakan seperti ini. Kemudian secara rutinnya setiap tahun juga ada itu dilakukan pelatihan. Nah
itu tidak itu masuk dalam keselamatan dan keamanan. Jadi kesehatan kerja itu masuk dalam keselamatan. Meliputi yang dilakukan itu ada pemeriksaan kesehatan awal untuk karyawan baru, kemudian berkala dan khusus. Nah, untuk pemeriksaan kesehatan ini kita melakukan dengan sesuai sama resiko pekerjaan yang dia mau kerja. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan berkala dilakukan 1 tahun sekali per jadwal. Soalnya banyak di sini karyawannya sampai 918. Jadi nggak mungkin dilakukan langsung dalam sebulan dilakukan, itu nggak mungkin. Kita bertahap, seminggu ada berapa orang, seminggu berapa orang. Kemudian kita juga melakukan vaksinasi hepatitis. Itu contohnya. Nah, vaksinasi hepatitis ini kami tidak melakukan kepada semua, tetapi karena mahal. Jadi yang dilakukan vaksinasi hepatitis hanya pekerja yang lebih berisiko. Contohnya IGD, bidan, kemudian COA. Karena pemeriksaan berkala sama awal ini kan tujuannya barangkali ternyata dia setelah bekerja berapa tahun ternyata pas awal dia normal nih, baik-baik saja, labnya normal, HbA1c normal. Setelah dia bekerja berapa tahun pada kurun waktu tertentu, dia ternyata pas pemeriksaan berkala jadi HbA1c positif. Nah, dia dirunut, dia pernah kontak sama siapa, misalnya dia kontak sama pasien yang karena kesehatan tubuh dari pasien si A yang mungkin dia terinfeksi seperti itu. Kemudian pemeriksaan kesehatan khusus itu kita jarang melakukannya kecuali saat kemarin pandemi. Jadi kemarin banyak yang maksudnya ketika karyawan ada gejala tertentu, tahu-tahu dia demam seperti itu, terus atau dia nggak demam tapi dia bilang dia lapar, saya kontak langsung sama pasien dan pasiennya karena sakit ya, kadang ada yang melepas karena dia pakai ventilator ya, kemudian dia kontak erat lah, akhirnya diperiksa. Kalau misalnya dia positif berarti rekan-rekannya yang kontak sama dia juga diperiksa juga. Itu kita lakukan hanya saat pandemi kemarin. Kemudian untuk program kesehatan kerja yang lain kita ada senam, tapi ini senam itu dilakukan sebelum pandemi itu rutin. Setelah pandemi karena kita nggak mau berkerumun, akhirnya di stop dulu. Ini belum mulai lagi. Dulu seperti ini setiap hari Sabtu jam 6. Kemudian pemberian makanan bergizi di sini menyediakan food court. Jadi karyawan mendapat kesempatan makan 1 kali sehari. Boleh sih kalau misalnya pagi makan, siang makan ya boleh, cuma biasanya sih 1 kali. Kemudian pengobatan kuratif itu dilakukan kalau karyawan sakit. Kita sakit ataupun dia kecelakaan kerja, memakai prosedur BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan. Di sini semua karyawan itu sudah diikutkan ke BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Jadi kalau misalnya dia sakit, dia masuk pakai BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya sesuai dari Permenkes nomor 66 2016 itu, semua petugas, semua pasien pengunjung itu wajib menggunakan identitas. Tujuannya untuk apa? Kalau misalnya ada bencana, biar teridentifikasi itu dia siapa, seperti itu. Kemudian kalau misalnya dia masuk ke ruang orang pasien,
nanti tahu ya itu siapa. Jadi kalau ini terutama kalau seperti visitor vendor itu terutama di luar jam besuk. Kalau misalnya ada yang masuk di luar jam besuk memakai itu. Kemudian itu kalau gelang yang atas itu gelang pasien yang pink untuk wanita dulu. Nah, kalau ini adalah alat pelindung diri yang disediakan di rumah sakit. Ada helm yang menggunakan itu CS di PSRS. Di PSRS itu instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit. Jadi kayak tekniknya lah, itu tugas teknik di sini. Itu disediakan dalam, soalnya ada risiko melakukan pekerjaan di ketinggian. Kemudian body harness, itu kita ada body harness yang memakai cantolan 2. Kemudian safety goggle ini ada banyak ruangan yang memakai bahaya potensial di rumah sakit. Bahaya biologi, ada karena rumah sakit ada virus, bakteri. Kemudian ada kontaminasi bahan kimia, bisa tertelan, terhirup, tercipta dan lain-lain. Kemudian ada bahaya fisik yang meliputi tersengat listrik, kemudian terjatuh, tertimpa dan lain-lain. Suhu tempat kerja yang ekstrim. Nah tadi ekonomi, sikap tubuh pada saat bekerja dan kaitannya sama alat kerja yang kita pakai. Jadi misalnya kita bekerja dengan komputer nih, jarak mata harus sama dengan layar. Jangan sampai lebih membuat kita lengah atau bungkuk. Kalau bungkuk yang sampai yang lengah ini sakit, kalau bungkuk kan jadi bungkuk ya. Kemudian meja, tingginya meja itu harus setinggi siku. Itu minimal, bisa lebih rendah pun. Jadi minimal 90 saja. Kemudian kaki jangan sampai gantung. Itu kalau pekerjaan seperti pertama kan banyak duduk ya, kakinya jangan gantung, nanti semutan seperti itu. Terus karena kita bekerja sama sinar radiasi dari komputer, paling enggak dalam waktu tertentu istirahat matanya 1 jam 2 jam itu istirahat matanya, jangan kalau ini terus. Bisa juga dengan dilindungi dengan kacamata anti radiasi. Kemudian psikososial itu kalau di rumah sakit mungkin juga di perusahaan juga ada. Jadi itu kaitannya sama gangguan psikologi. Kalau misalnya kita berhubungan sama, bisa antara tekan, bisa antara bekerja sama atasan, atau kita sama klien. Kalau misalnya kita hubungannya tidak baik, itu akan merusak mental dari saat bekerja. Itu akan mengganggu untuk kesehatan kerja. Selanjutnya, kemudian rambu-rambu yang ada di RSI seperti itu. Lanjut. Nah ini contoh simbol dan rambu-rambu. Jadi semua kemasan B3 itu harus ada MSDS-nya, harus ada simbolnya. Nggak boleh kemasan yang isinya B3 itu kosongan, takutnya dikira minuman ya, itu kan berbahaya. Kemudian itu panel ada tulisannya, itu jalur evakuasi, pintu darurat, ini tangga darurat, kemudian rang. Ini karena kita rumah sakit harus punya rang ya, karena kalau misalnya pakai tangga akan susah buat transfer pasien. Kemudian itu adalah titik kumpul. Lanjutlah. Nah ini tentang pengelolaan B3. Setiap bahan yang kita pakai, bahan B3 yang kita pakai itu supaya ini harus dimintain MSDS-nya. Jadi kita tahu bahannya apa. Kemudian kalau misalnya kena mata, kena terhirup atau kena kulit, kita tahu apa yang harus dilakukan. Terus penyimpanannya bagaimana. Ini kita harus minta MSDS.
menyediakan sarana keselamatan untuk kontaminasi B3. Itu yang hijau namanya iWash, itu portable. Jadi itu kalau kuningnya ditarik nanti akan buat nyemprot seperti ini. Jadi buat nyemprot mata. Kemudian kalau yang bawahnya itu selain iWash dia juga ada body soapnya. Dia ada di ipal, karena di ipal itu kan peluang buat kena ke badannya ada ya. Jadi ada itu iWash sama body soap. Selanjutnya, kemudian kita juga menyediakan sarana keselamatan untuk bila ada tumpahan cairan. Di sini kita tidak merekomendasi untuk membersihkan cairan yang tumpah kalau misalnya dia sangat mudah iritasi, itu udah menguap, nggak boleh divakum, karena kalau divakum dia akan baunya malah menyebar. Makanya kita menyediakan itu spill kit untuk tumpahan cairan B3. Dengan cara kerjanya itu prinsipnya amankan, bendung, serap, bersihkan. Amankan ya seperti itu bisa dibaca. Itu cara pengerjaannya. Lanjut. Ini sarana pengaman kebakaran yang tersedia. Ada apa? Kemudian ini panic button. Kemudian ada sprinkler. Kemudian yang sederhana itu yang smoke detector, itu yang bolong-bolong, itu smoke detector atau detektor asap. Kemudian ada heat detector yang bulat kayak donat, itu heat. Kemudian itu hidran. Ini jika terjadi kebakaran, jadi semua karyawan di sini itu harus bisa cara pakai apa. Tidak terkecuali, semua karyawan harus bisa cara pakai asap. Karena apa? Kalau misalnya api pada fase pertama itu akan lebih mudah dipadamkan. Kalau misalnya api semakin lama, lebih dari 5 menit aja apinya udah semakin besar, dia akan lebih susah buat memadamkan. Jadi kalau misalnya masih api kecil itu lebih cepat. Makanya setiap karyawan harus tahu. Ini caranya. Ini ada prosedurnya. Lanjut. Dan untuk menggunakannya kami supaya biar teman-teman pada hafal, pakai cara cabut pin, arahkan, remas tuas pemicunya, kemudian ratakan jaraknya 2 meter. Selanjutnya ini kalau terjadi insiden apapun, baik itu tumpahan B3, baik itu kebakaran, baik itu kecelakaan kerja, ini ada alur pelaporan. Jadi dia itu nanti akan lapor ke atasannya, kepala ruang, kepala unit, kemudian nanti ditangani dengan penanganan emergensi. Yang bisa ditangani di situ lah. Misalnya kita juga di situ di ruangan itu ada tersedia kotak P3K. Jadi ditangani yang emergensinya, first injury-nya, kemudian setelah ditangani lapor ke K3. Sini juga ada barcode budaya keselamatan. Jadi kalau misalnya telepon nggak bisa pakai barcode, nanti ada kesampaian. Kemudian dilakukan tindakan pengendalian. Ini boleh. Kalau untuk pekerjaan berisiko, perlindungannya sama karyawan biasa lebih utama. Perlindungannya seperti itu, contohnya pemeriksaannya dibedakan. Seperti ada yang tadi berisiko itu ada vaksin, nanti yang lain nggak. Kayak pekerja seperti saya nggak perlu vaksin hepatitis karena saya tidak kontak sama cairan tubuh manusia. Kalau selama ini kecelakaan tingkat kecelakaan tinggi itu apa? Kecelakaan di sini biasanya itu. Jadi banyak yang jatuh
duluan atau gimana ya, maksudnya akhirnya ngerem mendadak hanya kan ngempot ya pas lagi karena nikung gitu ya, sebenarnya jatuhnya di situ di tikungan biasanya gitu. Jadi setiap bulan sekali saya kalau itu kan cuma dia tahu kemana arah evakuasinya tuh, kapalnya di mana, evakuasinya kemana. Orang awal itu tahu. Ketiga kita mesinnya udah ini ya, udah apa ya pakainya apa mbak, dispenser chemicalnya pakai jadi udah sesuai dosis. iya, jadi udah langsung tinggal nanti keluarnya perlunya berapa langsung ini mungkin bisa dilihat ini. Kalau mereka Tinggal pindah dan pilih program saja sama Itu dari itu ya, risetnya langsung. iya Beda ya, settingannya. non basis berarti kita nanti chemicalnya ini ya makasih ada otomatis. ini udah otomatis jadi nggak perlu tuan takarannya berapa seperti itu. Ini panel juga sudah ada lampunya. Ini B3 ini tambah B3 sudah ada, jadi nggak ada briken yang tanpa MSDS-nya itu nggak ada, kita pakai itu semua. Jadi terpasang MSDS-nya terpasang di sini. Ini sudah buat kalau misalnya dapat tahu. Kemudian ini di sini untuk pengeringannya tuh pakainya gas. Iya, dia lagi. Jadi ini pengeringnya pakai gas, jadi nggak dijemur. Kita sebenarnya paling terlak aja Yang dijemur cuma perlak. Jadi kayak ini open untuk mengeringkan ringan pakai. Habis itu langsung kering. Iya, diambil terus dikeringkan di sini. dan pengeringnya. Terus setrikanya juga pakainya roll. Jadi nggak bikin cepet capek. Iya. Ini sudah ada akarnya juga, terus itu pakai gasnya. Gasnya juga sudah kita pakai rantai. Kan takutnya kalau misalnya itu kan sedang